Coba, coba. Nah, Nah, ini tuh. udah kerekam ini. Hmm, Mudah-mudahan tersimpan nih Om, soalnya laptopnya laptop kentang. enggak apa-apa. Ya, itu Iya. teman-temannya suruh on cam semua. Jadi kita meetingnya kelihatan semua aja, nggak dengerin. Itu siapa sih Mm-mm. Wisnu segala Wisnu dibuka semua on cam. Ya, Mas Wisnu Eh, di on cam, Mas Wisnu masih di jalan apa udah di rumah ini? Mudah-mudahan udah di rumah. Enak gitu. Teman-teman semuanya di on cam. Nah, nggak apa-apa. Itu si Naila, terus Naufal, Kak Daniel, ya, Naufal, Kak Indra. Daniel. Mas Indra dibuka Mas Indra Ya, kameranya. kita Oh, kita ada buat Rizky. Ada Rizky Ramadhani nih, Rama. ada Rama ya. Lama nggak ketemu semua nih. Nanti Krevlo juga gabung, Krevlo. Om Sekjen. Oh, Krevo. Krevo Iya, tuh yang mau berangkat. Oh, Krevonya ya. Krevlo yang mau berangkat tapi kan katanya kuotanya penuh. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Nanti kita sambil ngobrol. Iya, nanti kita sharing-sharing aja Om Sekjen. Ya, Seperti biasa. ya udah silakan dibuka dulu, Rey. Hmm. Oke. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al- Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa di ruang Zoom meeting orang di pusat. Tentunya teman-teman milenial, yaitu membahas tentang pembentukan Youngster on the Air atau IOTA Indonesia. Di mana IOTA ini adalah inisiatif IARU Wilayah 1 yang ditujukan untuk melibatkan anak muda di radio amatir. Nah, selain di IARU 1, IOTA itu juga ada di IARU Region 2 sama Region 3. Region 3 ini meliputi negara Asia Tenggara atau Asia Timur ya, East Asia. IOTA di Indonesia ini kita belum ada. Saat ini kita di Indonesia ada versinya sendiri, namanya Orari Milenial. Tapi Orari Milenial ini sama Yota kan memang beda. Kenapa beda? Kalau di Orari Milenial di atas 26 tahun masih bisa bergabung. Karena umurnya itu kita tetapkan, jadi saya Om Sekjen sama Om Ketum itu batasnya 38 tahun. Tapi kalau Yota secara spesifik di internasional umurnya batasnya hanya 26 tahun. Selebihnya di atas 26 tahun itu dianggapnya sudah lebih dewasa gitu. Masuknya ke amatir radio old man. Jadi bukan Yota lagi old man. Walaupun kita umur segini biasa dipanggil old man di frekuensi, tapi kan emang di eh, komunikasi di internasional memang gitu. Old man dan YL. Tapi di IARU 3 ini sudah ada beberapa IOTA berdiri, salah satunya negara tetangga kita, IOTA Malaysia juga sudah berdiri sekitar tahun berapa ya, 2018 kalau tidak salah. Nah, di Indonesia ini IOTA juga sudah ada, tapi masih melingkupi daerah di bawah Orari daerah Jawa Tengah. Itu pendirinya ada Mas Indra yang Kical itu Cali Papa Kuibek sama Mas Vincent. Yang Kical itu 55 Tenggo. Mereka sudah buat Yota ini sekitar tahun 2021. Pas saat itu lagi pandemi. Kebetulan juga kita anak-anak muda yang punya perangkat amati radio, nah, saat itu juga bergabung. Itu saya juga tahu dari salah satu teman juga yang ngasih tahu, oh Hafiz, Hafiz, YC6 India Oscar Victor ngasih tahu ada Yota. Dan ini saya kurang tahu Yota apa gitu. Oh ternyata itu wadah amatir radio anak muda. Jadi saya bergabung waktu itu di Yota CA2. Lalu ada Munas. Munas itu kita bikin wadah milenial buat anak-anak muda umurnya dari 5 sampai 38 tahun. Tapi kalau Yota kita sampai 26 tahun aja.
Kalau di IOTA ini di internasional juga sudah ada program-programnya ya. Yang saya tahu itu adalah kontes di Amati Radio, khusus anak muda. Itu pertukarannya nomornya itu umur. Nah, nomornya itu umur di internasional. Saya juga pernah ikut kontes tersebut. Kalau nggak salah juara satu, apa juara dua lupa saya. Yang internasional itu kan ada bulan-bulannya tuh. Bulan Yota itu biasanya di Desember. Ada juga di bulan Mei juga. Dia ada pembagiannya. Bulan Yota yang pertama, kedua, pokoknya yang terakhir itu bulan Desember. Nah, itu sudah didukung tentunya di beberapa negara. Kebetulan kita juga mau ada event Yota Iaru 3. Nah, ya Iaru Regional 3 nanti di Thailand. Sudah beberapa teman-teman dari Orda dan lokalnya mengajukan diri untuk berangkat ke Thailand selama 3 hari. Kegiatannya itu setelah Jambore on the Air. Jadi setelah Jambore on the Air, selang beberapa hmm, hari, kita berangkat ke Thailand. Itu kebetulan juga kenapa IOTA Indonesia belum ada? Karena kita juga ada kesibukan lainnya dan kita akan buat. Karena Presiden IARU 3-nya adalah sahabat saya sendiri, Om Wahyudi Hasbi, Yengki Chaliwan, Romeo Papa Yengki dari 8 atau salah satu membuat satelit IO-86. Kalau teman-teman tahu tuh satelit IO-86 salah satunya beliau yang membuat gitu. Nah, beliau sekarang terpilih menjadi Presiden IARU 3 dan mengabarkan kepada Orari Pusat bahwa akan ada event yang mana tuan rumahnya ditunjuk di Pattayam City, Thailand. Jadi ini nanti kita berangkat dari Indonesia ke sana. Gitu. Begitu penjelasannya Om Sekjen. Kalau di Yota-Yota di luar negeri ada perkemahan musim panas juga yang saya tahu. Itu pesertanya sama 100 orang. Ya mirip kayak pramuka. Mirip kayak pramuka Jambore atau Raimuna Nasional kan seperti itu. Tapi kan itu kan ribuan. Kalau Yota biasanya hanya ratusan. Karena kan anak muda peminatnya di Amati Radio kan belum terlalu banyak ya. Tapi di Indonesia alhamdulillah semenjak ada wadah atau orari milenial, saya dapat beberapa info dan kontak teman-teman yang saya gabungkan di grup. Tiap bulan nambah terus gitu omsetnya. Jadi Amati Radio di Indonesia ini berapa persen, 20%, 30% sudah banyak anak muda. Dan juga sebagian ada di pengurus lokal dan di pengurus daerah. Sekian Om Sekjen, Yankee Bravo 3, Delta Yankee, Yankee Bravo Zero, Romeo Whiskey 5 ganti. Ya oke, terima kasih Ray. Ini Yankee Bravo Zero, Romeo Whiskey 5 ya sudah penegak. Nah, namanya penegak ini meskipun Anda tergabung di Youngster on the Air atau Yota, nah, tapi harus lebih bisa bersikap lebih dewasa karena memang zaman dulu ya masih di atas 15 tahun yang lalu. Nah, penegak itu identik dengan pembina. Meskipun sekarang ini kita bisa beralasan untuk bekerja di band lain. Nah, itu termasuk habis saja sudah syarat 2-3 tahun yang lalu dia syarat untuk naik penegak sudah dapat, tapi belum dikasih dengan itunya karena untuk istilahnya lebih mematangkan dalam pemikirannya. Ya, adik-adik, anak-anakku semua yang tercinta, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Waalaikumsalam. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Bagian Milenial ini sudah bagus sekali. Jadi itu adalah awal atau asal muasalnya adanya Youngster on the Air. Nah itu dari inisiasi, diinisiatori dari
region 1, region 2 ya. Nah, sehingga region 3. Nah, sebenarnya inti dari youngster ini adalah teenagers. Ya, meskipun teenagers itu lebih ke atas lagi ya, dalam arti 13 sampai sekian. Nah, tapi ini tidak ada batasan selama itu memungkinkan dalam berkegiatan. Nah, cuma dibatasi pada usia 26. Nah, kenapa ada pembatasan demikian dan kenapa mau tidak mau kita mengikuti arus. Jadi kenapa kok tidak semua negara, ada yang belum, ada yang sudah, nah termasuk Indonesia. Karena saat itu belum, istilahnya itu belum terkumpul, atau teman-teman yang dari amatir radio muda ini belum ada yang istilahnya mengkoordinir. Nah, makanya ketua umum kita membentuk grup milenial. Grup milenial itu ketua bagian milenial ini yang sekarang diserahkan pada Ray YB0RWL. Nah, ini namanya milenial itu kalau sekarang itu 40 sampai 26 lah anggap aja ya. Nah, sampai kurang lebih itu. Karena apa? Beranggapan cari yang muda ini nggak mudah. Nah, tapi ternyata dengan adanya teenagers atau youngster, nah ini luar biasa sekali. Ya, ini luar biasa sekali, apalagi ada rencana beberapa youngster ini akan berangkat ke Thailand ya untuk mengikuti kegiatan. Nah, makanya sekarang ini untuk Ray dan teman-teman silahkan menyiapkan juga visi misi. Nah, ini bagaimanapun juga visi misi setiap ulang. Nah, Pak Ketum. Nah, setiap IOTA itu pasti visi misinya hampir sama ya, tetapi bagaimanapun juga semua kegiatan menyesuaikan dengan culture. Jadi kayak seperti contohnya begini, kita sebagai amatir radio, tata cara komunikasi internasional, nah itu acuan adalah ARRL dan RSGP. Nah, bahkan di situ juga ada etik and prosedur ya yang dipakai. Tetapi acuan itu menyesuaikan dengan culture atau kebudayaan di setiap negara. Nah, jadi itu yang tidak mungkin akan lepas. Nah, demikian juga dengan IOTA. Nah, jadi kita menyesuaikan karena organisasi itu setiap amatir radio di dunia yang menaungi amatir radionya. Nah, ini saya bilang organisasi karena di Amerika itu ada ARRL organisasi, yang lainnya itu komunitas ya, yang lainnya komunitas. Nah, itu tujuannya sama, tetapi mungkin agak berbeda menyesuaikan dengan culture. Nah, kita ini adalah organisasi massa ya, nah organisasi ormas tergabung dalam ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah, di mana kita juga menyesuaikan dengan culture. Nah, untuk itu di sini tujuannya juga harus dipastikan bahwa visi misinya itu apa dan visinya apa dan misinya apa. Tetapi paling tidak saya juga bisa memberi masukan bahwa Anda ini adalah the next generation of orari ya. Jadi the next generation, generasi ke depan. Nah, untuk itu ketika Anda memiliki hobi mempelajari ini, nah katakanlah hobinya kurang, tapi minimal Anda mempelajari tentang radio amatir. Yang kita bedakan antara radio amatir dan amatir radio. Itu pasti akan tetap bermanfaat. Karena sampai hingga saat ini komunikasi radio, pengetahuan tentang komunikasi radio maupun tentang peralatan radio masih sangat dibutuhkan. Apalagi di negara kita ini yang potensi bencana alam itu juga masih sangat tinggi ya, termasuk memang negara kita subur, tapi potensi bencana alamnya juga tinggi. Harapan kita nggak ada ya. Nah, untuk itu tetap dipelajari dan saya kira mulai hari ini kita bisa memulai juga untuk pembentukan youngster on the air. Ya memang itu juga bagus sekali, terima kasih juga itu untuk Vincent dan siapa tadi satunya temannya tadi yang disebutkan Ray ya. Mas Indra. Nah, Vincent dan Indra sudah memulai dengan
sudah memulai dengan adanya youngster, tetapi memang bagaimanapun juga harus dibentuk di tingkat pusat ya, sehingga nanti di tingkat daerah bisa mulai mengadakan dan mengembangkan. Nah, terus ingat ya, jadi ada batasan usia ketika Anda nanti di atas usia tersebut. Nah, itu otomatis Anda sudah tergabung di milenial. Nah, dan ini makanya kenapa sistem ini sudah saya sampaikan, nanti ada koordinator umum, ada koordinator pelatihan, ada apa. Nah, yang mana semua itu yang diatur oleh koordinator umum ya. Nah, yang nanti akan berkoordinasi dengan ketua bagian milenial. Nah, jadi tujuannya apa? Biar nanti tidak melebar. Jadi tidak seakan-akan ini suatu komunitas yang akhirnya berkembangnya jadi salah. Nah, sedangkan youngster ini sebenarnya Yota ya, kita bilang youngster on the air, kita singkat Yota aja. Ini adalah tempat pendidikannya ini. Meskipun komunitas itu juga tempat pendidikan ya, tapi kita lebih fokuskan bahwa ini adalah bagian dari organisasi amatir radio Indonesia. Nah, ini bagian. Jadi ketika Anda di sini, peran apa yang Anda lakukan, ini semua akan terakomodir dengan keinginan-keinginan yang ada. Nah, jadi silahkan mungkin bisa diarahkan dulu, Ray, ditanyakan. Ada beberapa koordinator yang akan dibentuk, terus persetujuannya bagaimana, nah, atau kamu dibentuk dulu, terus nanti yang lainnya menyusul, atau bagaimana. Nah, silakan, Ray, dirundingkan. Oke, Om Sekjen, sebelum Zoom ini dimulai, waktu itu saya sudah diskusi sama Mas Vincent yang Kicol itu 55 Tenggo. Jadi di sini pembina, jadi di YOTA ini ada pembina utama. Pembina utamanya ini adalah Ketua Umum Orari, Yankee Bravo Zero Delta X-Ray, pembina utama. Dan anggota pembinanya itu kita Om Sekjen, Yankee Bravo 3 Delta Yankee, Yankee Bravo 1 Tango Juliet, dan saya sendiri Yankee Bravo Zero Romeo Whiskey 5. Nah, kita ini kan sudah tunjuk koordinator umum saat itu Mas Vincent yang Charlie itu 55 Tango, dan kita sudah koordinasi untuk pembuatan koordinator. Di bawah koordinator umum kan ada koordinator lain nih Om. Nah, koordinator lainnya itu ada pelatihan dan kegiatan, itu diisi oleh Mas Indra yang Kicali itu Cali Papa Kuibek, sesuai dengan apa masing-masing ya, kebiasaan kita masing-masing, tapi kita saling support. Ada koordinator humas juga, nanti yang menyampaikan berita atau apa itu Hafiz yang Kicali Six India Oscar Victor. Nah, itu dia juga aktif kan di bagian sosial media dan IT di Ordanya. Jadi kita tunjuk Hafiz yang Kicali Six India Oscar Victor. Ada koordinator medsos, media sosial. Nggak mungkin humas handle medsos juga secara langsung. Jadi koordinator media sosial ini kebetulan yang mau mengisi itu adalah Rama Yankee Delta X November Foxtrot India. Nanti selain itu juga Om Sekjen, nanti kita juga seleksi tuh anggota-anggota YOTA yang umurnya jangan sampai kelewat 26 tahun. Nah, itu ada keanggotaan. Keanggotaan ini kan bisa koordinasi dengan Biro Administrasi Keanggotaan juga nih. Untuk ngecek rekap data. Itu kita tunjuk dan bersedia adalah Kak Saiful yang Kicali One Alpha Uniform Media dari Jawa Barat. Dan di bawah keanggotaan ada administrasi juga, Om Sekjen. Jadi kita administrasinya juga ada, karena di sini administrasi mungkin agak berat ya, agak sedikit berat. Jadi ada 2 orang saya koordinasiin sama Mas Vincent, ada Kreflo, Yankee Delta 2 uniform Yankee, sama Anissa Yankee Golub 2
Alpha Papa Charlie dari Semarang. Jadi itu yang sudah saya buat sama Mas Vincent saat ini, yaitu susunan tim ya, tim atau Yota Indonesia yang sudah dibicarakan kita semua, dan mereka yang kami tunjuk itu setuju gitu. Jadi yang nama-nama ini walaupun nggak semuanya berangkat ke Thailand, tapi mereka setuju untuk mengurus Yota Indonesia di bawah Orari Milenial. Jadi kan subnya Orari Milenial itu adalah Yota Indonesia. Seperti itu Om Sekjen. Ya, itu yang koordinator umumnya tadi siapa? Koordinator umum Vincent. Vincent ya. Ya, Ya, Vincent Waisitu 55 Tenggo. 55 Tenggo ya. 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 Jadi ini dalam binaan istilahnya ini kan milenial ini kalau di Orari ini memang diurus oleh ketua bagian milenial ya. Ya. Nah, jadi itu adalah bagian kami juga di Orari karena Anda the next generation. Nah, satu hal lagi, jadi nanti coba tak apa-apa bentuk dulu pengurus, terus nanti menyusul visi misinya ada, paling tidak mereka yang jelas ini. Jadi salah satunya adalah tujuan-tujuan ya. Anda Ya. semua ini untuk memahami, untuk memahami, lebih memahami sebagai seorang amatir radio, di mana Anda juga akan berkiprah untuk membesarkan organisasi. Jadi ke depan Anda ini adalah calon-calon pengurus organisasi. Nah, itu baik di tingkat lokal, di tingkat daerah, maupun di tingkat pusat. Kan semua akan berjenjang. Nah, sedini mungkin. Nah, nanti dari Orari daerah akan kita himbau, kita minta juga untuk mulai merekrut dan memfungsikan youngster. Jadi bukan hanya milenial. Kalau milenial itu 38, 35 itu. Nah, tapi kalau kadang-kadang kan setiap daerah nggak sama ya. Kadang-kadang ada yang ada milenialnya, tapi ternyata milenialnya ada yang nggak ada, tapi youngsternya ada. Nah, itu Ya. nanti ya tergabung. Saya yakin dengan adanya kumpulan seperti ini akan menambah semangat. Dan kami pasti akan support dengan kegiatan atau keinginan. Tetapi ingat, nanti kita akan adakan pelatihan-pelatihan juga yang diinginkan. Jadi itu nanti bagian dari ketua umum, koordinator umum dan pelatihan dan dirapatkan. Jadi kalaupun pengurus sebanyak apapun silakan. Ini kan masih sedikit. Nah, Ya. jadi silakan dibentuk yang kurang. Oke, Ray, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan, atau Vincent atau siapa itu, silakan Ray. Oke. Oke, terkait itu saya sudah sampaikan ya tentang tim pembentukan Yota. Untuk logo Yota waktu itu saya sudah buat sama tim milenial, yang kebetulan juga beliau bisa desain beberapa logo ya, dan saya desain logo tersebut berdua sama dia. Maaf saya nggak sebutin Om Sekjen di sini. Tapi logo itu sudah saya kirim ke Om Sekjen. Jadi saya menunggu persetujuan dari Om Sekjen dan mungkin Om Ketum gitu, atau ada masukan dari logo tersebut yang ingin diperbaiki atau bagaimana. Nanti misal logo itu disetujuin baru kita sebar Om Sekjen. Tapi kalau misalnya ada kekurangan atau ada yang ingin diperbaiki, nanti kita rundingkan aja gitu Om. Gimana Om Sekjen? Ya, sebentar ini kok jawab ini. Nah, yang terakhir tadi gimana? Untuk masalah logo Om. Oh ya, Logo jadi ya logo ini sudah saya lihat, ini bagus banget. Cuma nanti saya minta saya sampaikan ketum dulu ya. Tadi ketum belum ya. sempat ini. Biar nanti kalau sudah di ACC ketum ya kita pakai ini. Kalau saya pada dasarnya ini sudah bagus. Nah, tinggal ditunggu nanti anon ketum ya. Ya Om. Dan ini kita lebih baik semuanya kita step by step, tapi pasti kalau kita rapat sewaktu-waktu bisa kan. Nah, Ya. itu oke untuk logo oke dulu.
pending, paling nanti ini saya tanyakan ke Pak Ketum yang keluar. Nah, lain-lain. Udah itu dari saya, Om Sekjen. Mungkin koordinator umum kita kasih kesempatan untuk menambahkan gitu. Ya, silakan. Bagaimana? Ya, silakan Mas Vincent ya. Mas Vincent ada ya? Silakan. Ya, Mas Vincent udah ada gitu. Silakan Mas Vincent, ada yang mau ditambahkan atau disampaikan ke Om Sekjen. Yang Kical itu 55 Tenggo, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Om Yusuf selaku Sekretaris Jenderal Orari. Selamat malam Mas Rehan selaku Kabak Milenial dan teman-teman semua. Terkait dengan progres pembentukan YOTA Indonesia, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rehan kepada kita semua mengenai susunan koordinator. Nah, lalu untuk pembentukan visi misi yang saya rasa juga perlu ya segera dibentuk. Dan nah ini mengenai logo, Mas Rehan, waktu pembuatannya kan tiba-tiba Mas Rehan udah buat duluan nih. Nah, kita kan belum tahu karena memang belum diajak diskusi mengenai pembentukan logo. Nah, apa nggak sebaiknya koor-koor ini juga dikasih lihat nih logonya gitu Mas Rehan. Jadi kita juga bisa kasih masukan karena kan itu nanti akan digunakan secara bersama. Saya kira kemarin kita akan dilibatkan dalam pembentukan logo tersebut agar nantinya masukan-masukan juga bisa kita berikan. Lalu kalau memang sudah baru diserahkan ke ketua umum. Gitu sih kalau dari saya. Soalnya kan sudah sempat kita bahas juga di grup. Mungkin itu. Ya, Mas Vincent. Mungkin saya bisa nambahi, Ray. Ya, silakan. Oh ya, sebelum nanti ditanggapin, mungkin bisa diberi kesempatan dulu bagi teman-teman yang mau usul. Jadi sebelumnya selamat malam dulu Om Yusuf YB3 DY, saya Y Situ CPQ. Om Yusuf sehat selalu ya bersama keluarga di Malang tentunya, dan Ray juga selamat malam ya, sehat terus ya Ray ya, besok ketemu lagi. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah YOTA ini mau dibawa kemana arahnya. Jadi saya rasa kalau dengan kepengurusan atau kepanitiaan menggunakan koordinator tersebut, mungkin saya rasa itu kurang apa ya istilahnya, kurang ngena sih. Kalau pengalaman kami di UKM unit kegiatan mahasiswa itu tetap dibentuk, tetap ada ketua, sekretaris dan bendahara. Itu yang pertama. Yang saya pribadi tanyakan sejak awal kemarin kan masalah kok pakai koordinator, enggak pakai susunan kepengurusan seperti itu. Seperti mungkin dari Hungaria itu ada presiden YOTA Hungaria juga. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk hal itu, dan mohon kami diberi alasan mengapa memakai susunan koordinator. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak bisa kameranya nggak bisa ya? Bisa nggak? Ngapunten Om Yusuf, saya baru di jalan ini nyambi. Oh ya deh. Oke, ngapunten Om Yusuf. Yang kedua, saya pribadi cukup kecewa ya, kenapa kok masalah logo itu tidak dirundingkan ke kita, karena kan kita pada awalnya juga ikut di situ. Nah, kenapa kita tidak dimintai masukan atau usulan atau apapun gitu loh, seakan-akan YOTA ini akan dibentuk sendiri bukan sama teman-teman. Nah, jadi kita itu rasa memilikinya itu jadi kurang. Nah, mungkin bisa jadi bisa jadi masukan untuk kedepannya ketika membuat sesuatu itu bisa dirundingkan bersama, karena sudah dipilih nih, sudah ada siapa yang mau ngurusin, siapa yang mau ngurusin kegiatan, siapa yang mau ngurusin acara, siapa yang mau ngurusin keanggotaan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi mungkin
Itu sementara itu saja dulu Om Yusuf dan Ray. Terima kasih. Saya sebentar lagi nyampe rumah. Nanti bisa dilanjut kembali. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Mas Indra. Gitu. Ini Gimana langsung Om? saya jawab. Iya Om Langsung Sekjen, saya jawab silakan Om aja. Sekjen. Ya, ini bagus sekali ya. Jadi sudah interaksi yang sudah cukup bagus. Jadi begini, Mas Vincent, Mas Indra, dan adik-adik yang lainnya. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa organisasi, nah dulu itu juga ada yang tanya, kalau amatir radio kan tidak menunjukkan sound dan sebagainya. Saya bilang, makanya acuan kita itu ada 2 negara awal yang ada, tetapi itu menyesuaikan dengan culture, menyesuaikan dengan culture. Nah, culture itu atau kebudayaan di setiap daerah dan peraturan-peraturan yang ada di daerah. Nah, kenapa kok Yota ini? Yota ini adalah anak-anak kami yang mana setelah bertambahnya usia, mereka bukan jadi youngster lagi, ya. Jadi ibaratnya ya, generasinya sudah menjadi generasi milenial seperti itu. Nah, kalau sekarang masih masuk di generasi Z, nanti setelah Z pasti akan ada lagi kan. Nah, dan yang membedakan sudah sejak awal tadi saya beritahukan. Jadi itu tadi kita ralat ya, kalau bisa jangan bisnis, tapi tujuan aja, tujuan aja. Nanti memang yang menentukan itu adalah kami. Apalagi kita tiru-tiru Hungaria ya kan. Nah, mau tiru Amerika aja kita nggak niru. Nah, itu kemarin juga di Orani demikian. Kenapa nggak presiden ya kan kita? Itulah bedanya. Nah, terus Om Wisnu itu Wisnu mantan ketua Yaru. Om Yusuf kalau itu ya enggak dong, kita ketua umum ya, chairman ya kan, itu lebih benar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Om Wisnu di Region 3 chairman bukan presiden ya kan? Nah, ya iya juga. Nah, katanya ternyata Region 1 2 3 aja ada perbedaan. Nah, semua punya argumentasi. Nah, termasuk di Yota. Yota ini kenapa dibentuk koordinator? Kenapa tidak bentuk ketua? Kalau sudah kita bilang ketua, itu akan mendapatkan suatu kumpulan dengan tata cara dalam bentuk pemilihan. Nah, sedangkan pemilihan-pemilihan saat ini adik-adik, orari kita ini majemuk dan ini adalah pembentukan awal. Nah, Anda semua, ini semua nanti yang sudah usia 26 sudah bukan tergantung 26 ke atas ya. Itu sudah bukan youngster lagi. Nah, inilah yang jangan sampai nanti ini menjadi mengintervensi seakan-akan Anda adalah pengurus yang akan terus ngurusi youngster dengan perubahan-perubahan usia dan otomatis kebiasaan Anda berikutnya. Misalkan Anda sudah bekerja tempat lain dan menikah saja sudah beda. Nah, nanti ada lagi youngster baru yang kemarin baru gabung usia 17, 18 dan sebagainya. Nah, aspek psikologis ini juga penting karena Europe maupun North America and Asia itu difference ya, jadi beda banget. Nah, mereka mungkin lebih dewasa ketika sudah usia tertentu di atas 18. Kita rata-rata di atas 21. Ini contoh, makanya youngster kita di sini sampai 26 aja masih dianggap ini. Nah, mereka mungkin nanti akan memasuki lebih. Nah, terus disamakan dengan yang di kampus ya. Nah, beda lagi. Ya kan? Karena kampus ini yang jelas ini adalah lembaga pendidikan di mana itu juga ada membentuk suatu kumpulan kan, kumpulan yang bisa seperti BEM dan sebagainya semua ada ya. Nah, tapi kalau yang di Orari ini kita berdasarkan pengalaman, jangan sampai ini nanti jadi salah lagi, apalagi nanti merasa ini aspirasi anggota dan sebagainya. Nah, jangan. Jadi tujuan kita di sini adalah mengadakan pelatihan, terus bagaimana mengajak berpikir Anda untuk ke depan menjadi pengurus organisasi, bagaimana ikut membesarkan organisasi, karena kami tahu bahwa Anda di lingkungan yang lain, di lingkungan sekolah, untuk organisasi kan juga ada, meskipun ada yang mengikuti, ada yang tidak, ya kan? Tapi itulah dipakai untuk ajang, di pramuka itu contoh. Jadi kumpulan itu adalah organisasi termasuk instansi. Jadi kalau kita bicara organisasi macam-macam ya, dalam bentuk instansi, dalam bentuk ini. Nah, makanya kita memilih di sini adalah lebih ke istilahnya itu koordinasi, lebih ke koordinasi, bukan hanya keputusan
atau keinginan yang ibaratnya yang masih belum matang dalam untuk memutuskan sesuatu dalam pemikiran. Nah, kalau kami sudah paham, Pak, sudah paham, tetapi kan tidak semua, mungkin hanya beberapa yang mungkin agak mendalami. Tetapi kita lebih memandang kepada pandangan-pandangan dengan situasi yang ada. Dan kita nggak perlu ikut-ikut, makanya tadi sudah saya tekankan. Jangan ikut-ikut Jota Jepang aja yang katanya lebih canggih, kita nggak ikut-ikut. Nah, apalagi Hongaria ya, kita Europe rasa nggak kalah. Nah, karena culture-nya beda. Nah, jadi bukan berarti kalau Europe, nah ini kelebihan orang Indonesia juga gitu. Dia ngomong keliru, bahasa Inggris dianggap itu benar ditiru. So, kita jadi salah. Padahal orang Barat itu tidak lebih pandai daripada orang Indonesia. Nah, orang Indonesia ini keren-keren. Makanya kita harus pahami dulu bahasanya, kita pahami dulu kebudayaan dan sebagainya. Nah, terus masalah logo, ya, jadi itu sudah cukup bagus, tetapi ya bolehlah dikasih kesempatan. Tetapi ingat, ketua bagian milenial yang tetap memutuskan, nah karena nanti sebenarnya saya juga bisa memutuskan, ini saya saja bisa memutuskan ini pakai logo, tapi saya pun masih minta persetujuan ketum. Maksudnya apa? Anda semua harus paham, makanya di sini kita berbicara hierarki. Nah, hierarki itu bagaimana saya di orari ini atau di organisasi apapun ya, kita kadang-kadang memanggil sesuatu itu dengan hierarki kita. Nah, seperti itu. Nah, memang ini beda. Memang era kita sekarang lebih ke hierarki agar penekanan itu kita pahami bahwa oh ini bagaimanapun ngotot kita pun tetap kita ada nilai. Dan ini masih lebih baik daripada yang lalu kita hanya istrinya didoktrin dan tidak pernah diberi pemahaman. Nah, tapi ini bagus sekali. Ini sudah interaktif ya. Untuk Mas Indra, Vincent, luapkan aja. Tetapi keputusan kami adalah, dan itu sudah saya sampaikan ke seluruh pengurus, dan mereka juga melihat itu suatu hal yang baik. Jangan sampai, saya tanya, Mas Indra usia berapa sekarang? Vincent usia berapa sekarang? Saya ini 25 jalan 26 Om Yusuf. Nah, ini kan 25-26, waktunya cuma setahun 2 tahun, maksimal 1 tahun. Ya, betul. Nah, terus kita nggak, Mas Indra berapa sama ya, Mas Vincent? Saya Indra Om. Oh, saya Indra. Saya 24 jalan ke 25 Om. Kalau yang 24 jalan ke 25 siapa? Saya Om Vincent Om. Vincent ya, oh Indra 28. Nah, 26. Sorry, ini khusus ya, sebenarnya nggak boleh, tapi ini dispensasi lah untuk saya ya. Sambil rokokan nggak apa-apa ya. ini nggak benar sebenarnya. Nah, jadi gini. Nah, contohnya ya, ini 1 tahun sampai 1,5 tahun. Tetapi Anda berkiprah berdua tadi disebutkan oleh Ketua Bagian Milenial, semangat itu sudah Anda bangun. Itu adalah sejarah. Nah, hanya sayangnya memang masih dalam lingkup daerah. Waktu itu saya sendiri juga kita mengaktifkan salah satu generasi Z, youngster waktu itu mau berangkat ke kita ya. Nah, itu kelemahannya adalah bahwa daerah ini waktu itu kan memang kita masih belum di pusat. Nah, ini akan susah untuk merekrut karena orang itu pasti akan punya keegoisan. Nah, ini contohnya negara kita. Egoisme kan kita ini kan beribu pulau. 5 pulau besar, ribuan pulau kecil. Bahasanya ribuan. Disatukan dengan bahasa Indonesia. Makanya negara kita luar biasa. Nah, itu pun tapi kan bagaimanapun juga keegoisan ya. Jangankan yang muda, yang tua-tua aja kadang itu nggak mau kalah. Ini kayak kemarin award aja. Maunya menang-menangan padahal cuma award bukan kontes. Ini contoh ya. Bapak-bapak kalian ya, bapak-bapak ini nggak apa-apa. Ini kita tapi ada satu hal yang kadang-kadang bapak-bapak lupakan bahwa youngster. Nah, saya nggak ngomong milenial, youngster. Sekarang ini dengan ini rezeki kalian ya, yang informasinya internet sudah ada. Pinter enggaknya banyaknya informasi itu karena memang teknologi dan informasi. Jadi itu pengaruh banget. Zaman Om dulu, kenapa kok orang-orang itu, kenapa Om bikin tata cara komunikasi gini-gini banyak yang lihat ya dulu waktu itu. Karena zaman dulu itu mereka berdasarkan pembinaan offline. Informasi teknologi informasi belum ada. Sehingga ketika berucapnya keliru,
keliru dua kata artinya beda. Itu turun-temurun. Nah, kalau Anda semua sekarang kadang-kadang malah nakal. Sengaja nanya, ngetes. Ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Minimal, nah, so etika ya. Etika tetap dengan bahasa yang baik kita bisa menjelaskan. Tapi ini bagus. Nah, ini keberuntungan Anda lebih cepat. Dan kita tidak kalah dengan luar negeri. Makanya sekarang itu kita sifatnya lebih mengarahkan, mengawasi, dan melatih. Nah, itu tadi Mas Indra ya. Jadi mengarahkan, mengawasi, dan melatih. Nah, kalau sudah kita bicara mengarahkan, berarti kita juga harus mulai membentuk. Nah, makanya saya minta dari milenial untuk membentuk YOTA Indonesia. Sebenarnya itu sudah berapa bulan yang lalu. Sebenarnya orang di daerah ini akan mengikuti, tetapi saran saya jangan dulu, karena kan masih sedikit, ya kan? Iya. Nah, jaga kekompakan Anda. Kalau merasa sudah ada 5 orang di daerah bentuk YOTA lagi, ini nggak keren. Tapi justru ketika kita meeting seperti ini, ada 30 orang, 40 orang, ini se-Indonesia, ini keren. Kalau sudah di atas satu daerah itu sudah di atas 20, 30, kita nggak bisa ngomong. Ya kan, silahkan ya. Tapi kalau masih belum, nah sedangkan sudah mulai terbentuk usianya tahu-tahu yang 5 sudah lebih, ya kan. Nah, karena kebetulan YOTA ini juga ada program ya, yang mana yang seperti contohnya yang berangkat ke Thailand. Ke Thailand itu sebenarnya tertunda dulu sebelum COVID. Nah, dulu Regita mau berangkat, gara-gara COVID nggak jadi, akhirnya sekarang bisa berangkat, tapi dia nggak mau berangkat karena dia fokus ke kuliah. Nah, termasuk Hafiz ya mungkin ya, saya dengar juga seperti itu. Nah, jadi itu Mas. Jadi dan Orari ini dan YOTA ini nggak usah khawatir. Jadi kita bukan masalah gagah nggak gagah, saya pahami itu. Tetapi kita sifatnya lebih mengarahkan, mengawasi, dan kita berjalan dulu sampai seberapa baik perkembangan youngster kita yang ada. Karena kan tongkat estafet Anda lebih cepat daripada organisasi. Nah, begitu ada yang join di usia 25, 26, sudah keluar dia 27. Masuk ke grup milenial dan siap untuk menjadi pengurus. Ini saja nanti akan kami sarankan, kami himbau ya, karena sifatnya menghimbau, kita nggak bisa memaksa kalau ini untuk memfungsikan atau merekrut youngster untuk difungsikan di kepengurusan juga di tingkat lokal maupun daerah. Nah, ini harapannya biar meskipun nggak boleh dipaksa, karena pengurus kita kan nggak boleh maksa ketika diberi tugas-tugas, entah itu dalam bidang IT-nya. Kalau soal IT Anda lebih canggih nih dari bapak-bapak, meskipun ada yang bapaknya lebih pandai ya, tapi tidak semua kan, saya yakin anak-anak lebih pandai. Nah, jadi itu untuk Mas Indra jawabannya. Jadi itu memang keputusan dari Orari ya, dari Orari pusat khususnya. Saya meminta untuk dibentuk begini-begini, itu kami bisa mengarahkan. Makanya permintaan apa. Jadi untuk awal-awalnya seperti itu. Nah, sambil kita lihat perkembangan ke depan. Jadi semua itu kan selalu akan ada perubahan, tapi kita lihat perkembangan ke depannya bagaimana. Nah, itu saya kira. Ya, mungkin ada yang lain. Ya, Om Yusuf, diskusi ya Om ya, lebih ke diskusi. Jadi gini Om, sebetulnya kalau untuk yang permasalahan logo kami paham betul. Memang itu nanti hak prerogatif dari para pembina. Oh, yang logo ini ya. Untuk logo kami sangat paham, itu memang nanti hak prerogatif dari para pembina untuk keputusan finalnya logo mana yang akan digunakan. Nah, kemarin sebetulnya yang sempat kami bahas, ada harapan bahwa koordinator-koordinator yang sudah ditunjuk ini paling tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan, setidaknya agar kami juga atau teman-teman ini merasa memiliki organisasi ini. Dalam artian kita dalam menjalankan organisasi ke depannya dengan koordinasi yang lebih baik, sehingga apapun yang nantinya kita buat bersama itu kan digunakan Lebih untuk indah, ya. kebaikan bersama ya Om ya. Nah, Ya. kemarin harapannya memang ketika pembentukan logo di awal,
kami diberi kesempatan, oh ya seperti apa logonya, paling tidak diberitahu lah Om. Seperti itu mana sebetulnya yang sempat kita bahas di grup gitu Om. Jadi harapannya teman-teman juga paling tidak tahulah gambaran dasarnya. Jadi nanti ketika sudah ada putusan dari final juga kami keputusan final dari pengurus pusat dari para pembina juga kami pasti bisa menerima itu gitu loh. Ya, coba gini aja, coba Ray di posting dulu aja itu logonya. Jadi jangan rahasia-rahasiaan juga sih. Masa tahu-tahu muncul gitu ya, yang lain nggak ngerti. Nah, Iya ini itu juga Om. nggak lucu. Nah, Ya, coba Ray ya. di posting. Nanti saya posting gitu Om. Soalnya kan yang saya buat itu logonya memang nggak beda jauh sama logo internasional, hanya beberapa warna dan beberapa yang sudah Om Sekjen lihat kan. Jadi nanti saya kasih ke mereka kan. Memang saya belum kasih karena saya nunggu meeting dulu gini Om. Gimana keputusan Om Sekjen nggak? Saya kan nggak langsung keluarin langsung kan, minta persetujuan dulu. Kalau misalnya Ya, jadi Om gini, Sekjen setujuin saya share. ya, jadi Gitu. saya pernah baca tentang Youngster ini several years ago ya, sudah cukup lama banget. Nah, cuma ini kalau saya lihat sih semua kan sudah mempelajari ini Ray, termasuk Vincent apalagi ya dengan Indra. Nah, ada jadi saya kira ada batasan-batasan yang ibaratnya standar IARU-nya, ibaratnya ya, yang jangan sampai itu nanti jadi maksud kita A, penerimanya B. Nah, saya kira itu bisa dirundingkan dulu, Rema. Itu makanya salah satu kemarin kok belum sempat, itu mungkin juga ada hal begini. Dan betul sekali untuk masukan dari Vincent ya, Indra, bagus sekali. Jadi bagaimana dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan hati, tetapi hierarki dan ini kalimatnya, itu tadi siapa yang baru bicara? Indra apa Vincent? Indra ya? Saya Om, Mas Vincent Om. Vincent. Mas Vincent. Vincent. Ini kalimatnya bagus sekali. Jadi pertama dia mengucapkan memahami, ini adalah hak prerogatif, ini kewenangan. Tetapi alangkah indahnya, nah meskipun ini tak tahu, ini itu betul, itu bagus. Jadi kalimat itu adalah pembawa bagaimana ini bedanya kita dengan Amerika ya. Bedanya kalau di sana langsung blak-blok, itu Om Yono selalu bilang, sana to the point. Nah, sedangkan kita kalau to the point jadi jengkel, ya kan? Nah, saya kira bagus sekali dan ini salah satu saya tekankan nanti ke Vincent ya sebagai koordinator umum dan pelatihannya Mas Indra ya. Tekankan tata bahasa juga itu penting ketika Anda bicara hierarkis ke atas Anda. Ya, kita belajar berorganisasi ya, ini bukan bos-bosan loh, beda ya. Bos-bosan dengan organisasi beda. Nah, itu bagus sekali ini bahasanya Vincent. Jadi saya kira memang silakan nanti di sesi lain ya. Nanti di ini dirundingkan dengan baik. Nah, saya kira saran untuk Ray juga bagaimana dengan situasi yang ada istilah kan begini, seseorang itu akan nampak karakter aslinya ketika diberi kekuasaan, ya kan? Nah, kalau karakter kita jelek, kita nampak nih, arogan, mentang-mentang. Saya harap Anda semua saling mengisi, tidak ada yang merasa lebih pandai, tetapi sifatnya adalah memberi masukan, tetapi tidak dengan menjatuhkan. Nah, ini bagus sekali nih tadi. Jadi ini bahasa Vincent sudah bagus. Ray juga silakan dengan bijaksana nanti dirundingkan ya dengan teman-teman. Saya sifatnya saran di sini. Saya betul-betul segala sesuatu saya bilang saran. Kalau terpaksa baru saya akan bicara dengan kewenangan. Maksud saya apa? Saya juga ingin mendidik Anda semua untuk lepas berbicara tapi dengan etika. Karena kita ini agak minus nih etika. Ya gara-gara bapak-bapak yang suka goda. Anak ngomong serius digoda akhirnya lama. Ini saya lihat di grup-grup ini yang dulu pernah kena seperti itu. Hafiz, kasihan. Hafiz itu baik. Nah, tahu-tahu digodain, ya akhirnya jadi ngelunjak. Padahal dia tidak ada niat kurang ajar. Nah, ini banyak terjadi. Makanya kadang-kadang repot juga kalau kumpul di bapak-bapak ini ya kan. Bukan kakak loh ya, bapak. Karena anak saya aja lebih tua daripada Anda yang di sini semua mungkin. Nah, ada yang usia anak saya 30 ya. 30. Nah, contohnya seperti itu. Ya, silakan aja. Jadi Ray nanti kalau saran saya
kasihlah kesempatan teman-teman untuk masukan, karena dengan pemikirannya, dan ingat ya untuk Mas Vincent, Mas Indra, dan teman-teman, saya kira ini nanti yang memutuskan ini bagaimana Anda berkomunikasi secara hierarkinya, bagaimana kita belajar berorganisasi. Oke, mungkin ada lagi. Oke, jadi Jangan diam, jangan hanya bicara sama Mas Indra ya. jadi gini, Om Sekjen, sorry, kameranya mati hidup. Nanti logo akan saya share ke mereka, kepada koordinator untuk memberikan masukan. Memang ini kan arahan juga dari pusat kan, untuk logo itu saya buat, dan saya juga ada yang bisa ngedit juga kan. Jadi ya udah kita buat dulu seperti apa. Om Sekjen udah lihat, alhamdulillah udah Om Sekjen udah bilang juga bagus logonya, tapi pasti bakal saya kasih ke mereka setelah Zoom ini gitu Om. Jadi kan saya laporan dulu, nggak langsung saya langsung lempar ke para koordinator. Maksud saya gitu Mas Vincent, nggak, saya pasti akan kasih kok modelan apa, logo tersebut, desainnya pasti saya kirim ke koordinator untuk melihat. Saya juga terbuka untuk masukannya, misal apa warnanya kurang terang atau ada gambar pulau yang kekecilan. Nah itu nanti kita Nanti diskusikan silakan aja. dirapatkan aja. Gitu Om Sekjen. Paling itu aja sih yang saya sampaikan. Emang visi misi ini saya masih rundingkan sama Mas Vincent, malam ini memang belum jadi. Kebetulan Mas Vincent juga sibuk keluar kota, karena kan kerja juga di luar kota ya Mas Vincent ya. Jadi kita belum sempat buat utuh seutuhnya ya. Paling udah ada gambaran dari saya sama Mas Vincent. Nanti kita satukan, Mas Indra juga dan teman-teman koordinator di sini yang pastinya nanti kita satukan gitu. Pasti ya perbedaan pendapat pasti adalah satu sama lain, tapi 90% kita harus samakan pemikiran kita semua dalam membuat visi misi, karena kan ini kan ada event besar kan yang ke Thailand itu. Memang 2000 berapa ya, sebelum Covid itu 2000 berapa, 19 ya Om Sekjen, yang 19, kita ya. ke Jepang 2019. itu ya kalau nggak salah ya, tuan Bukan, ya, rumahnya. Thailand juga. Oh, Thailand juga. Ini Iya, yang iya. tertunda ini sebenarnya. Ini yang Oh, tertunda. iya, iya, iya. Waktu itu pernah ditawarin Om Wisnu Alfa Zulu, cuma memang ada pandemi jadi ditunda gitu. Saya pernah ditawarkan gitu. Waktu itu ya, waktu itu masih pengurus lokal ya, masih jadi pengurus lokal. Jadi saya tahu, dan kebetulan ada Yota CA2 juga dibuat. Jadi saya ingat lagi tuh 2021, ingat lagi karena kan zaman Covid kita aktivitas kan nggak terlalu banyak ya, seringan di rumah mau ngapain, main FT8 atau cari-cari special event station. Tapi special event station kan nggak ada. Sebagian yang rumahnya dekat sama pantai kan ada Beach on the Air waktu itu kan. Beach on the Air sempat booming di Indonesia itu. Paling kita yang anak-anak muda itu ya main radio di rumah saja kan. Nah itu Ray, terus kasih kesempatan tuh siapa yang lain untuk bicara juga. Oh Mungkin ya. ada keinginan apa, bagaimana, apa yang mau ditanyakan ya. Oke, ini yang serius mendengarkan ada Mas Rama ini. Mas Rama silakan, yang kita tarik November Foxtrot India yang Bravo Zero Romeo Whiskey 5. Ya, ramai ya. Selamat malam untuk Om Sekjen, Yusuf sama kabar. Jadi saya cuma dengar-dengar ini, catat-catat saja ini. Kalau untuk mau speak up, untuk bicara sepertinya belum ada. Jadi yang lainnya saja bisa ada pendapat mungkin. Kalau saya sih catat-catat apa yang disampaikan Om Yusuf tadi. Terutama ya dapat ilmu baru mengenai tadi itu yang ketua. Jadi bedanya koordinator sama ketua itu baru saya tahu sekarang. Kalau ketua harus ada pemilihan seperti ada pemilihan ketua. Kalau koordinator kan bisa apa namanya ditunjuk atau bagaimana.
Nah, baru malam ini dapat ilmunya dari Om Yusuf. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama. Ya, malam ini jadi kita nambah ilmu juga ya. Sama saya juga nambah ilmu. Tapi memang kita selalu koordinasi juga. Jadi saya tuh nggak langsung memberi putusan. Keputusan memang ada di Om Sekjen dan Om Ketum. Jadi semuanya kita serahkan ke Orari Pusat. Mungkin Mas Faris ada masukan yang Golop to Alpha Victor Golop ini saya baru jumpa Mas Faris nih belum sebelumnya memang belum pernah kalau ada Zoom milenial. Jadi Mas Faris silakan kalau mau disampaikan. Halo, selamat malam Pak Sekjen dan Ya, Kang selamat Rey malam. dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Cuman saya rasa saya belum bisa ngasih masukan apa-apa soalnya saya masih baru banget di sini. Jadi mungkin lebih baik nyimak dulu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Faris. Ini juga ada salah satu ini Om Sekjen. Kayaknya pengurus Orda NTB ini gabung Naila itu ya, Naila coba. tapi hilang lagi. Oke, Naila ini salah satu milenial di Orari lokal Klaten. Yang Golop to Bravo Bravo Alpha Klaten Sierra. ya. Ya, Klaten kemarin bawain ses ini. Om Sekjen. Iya. Oke, silakan Naila. Masih mute. Dibuka dulu. Ini buka nih. Disampaikan. Silakan yang Golop to Bravo Alpha Sierra, ada yang mau disampaikan atau Nggak apa-apa masukan? Naila. Nggak apa-apa. Nggak usah khawatir sama papanya. Nah, cuek aja. Nah, Baik. suaranya kok nggak keluar. Audionya ini. Audionya belum keluar. Bravo Alpha Sierra belum keluar, audionya masih ke mute. Pakai. Ini Coba. Cek. Baik, udah keluar belum suaranya? Ya, sudah oke. Udah keluar. Baik, selamat malam. Sementara dari saya kelas 6. Ya, kelas 6. Ya, silakan. Kelas 6 ya. Saya kelas 6, nama saya Naila Mauris Ajatmoko. Dari saya sementara belum ada yang bisa disampaikan. Belum ada yang Naila, disampaikan. papanya call sign-nya apa papanya? Yankee Delta 2 Charlie India Oscar. Ini Charlie India Oscar. Kalau mama? Mama juga ikut orari nggak? Enggak, kalau ibunya enggak ikut orari. Enggak ikut. Yankee Delta tuh Charlie India Oscar, CIO ya. Oke. Nah, mantap. Nggak apa-apa, ini kelas 6 mulai harus mengenal nih. Ini organisasinya keren. Nah, ini pengetahuannya silakan Rey, yang lain. Oke, terima kasih Naila yang Golop to Bravo Alpha Sierra. Selamat bertugas ya pada ses Klaten. Kayaknya sepertinya masih di ses Klaten ini. Om Sekjen ramai sekali. Ya, oke. Ada Mas Daniel. Ini salah satu milenial yang aktif juga, namun lagi kuliah di Bali. Jadi portable Bali ini. Yankee Delta 9 Hotel India Bravo. Silakan yang ada yang mau disampaikan atau berikan masukan dalam pembentukan Jota Indonesia ini. Oke, terima kasih Om Sekjen dan Kak Rey-nya. Ya. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih untuk pengurus pusat karena telah membentuk suatu, tahu kalau ada Yota juga di dunia, karena saya waktu masih UNAR itu masih secara offline gitu dengan Om Chris, yaitu Yankee Bravo 9 Golop Fiksi Radio itu, dan sesekali suka nonton Om Yusuf punya video. Jadi itu yang membuat saya tertarik dari Orari Om. Itu semoga kedepannya untuk adanya Yota ini anak-anak umur
26 ke bawahnya bisa berkembang, bisa bersaing dengan amatir radio dunia. Jadi itu harapan saya, dan untuk kedepannya lagi mungkin bisa dikembangin lagi dari ke struktur organisasinya maupun itu visi misi atau apapun itu nanti bisa mengikuti kalau menurut saya karena ini baru pembentukan, jadi ya mungkin dari kakak Rey-nya dan mungkin dari Om Sekjen dan Om ketua umumnya, Om ketumnya mungkin masih ngeraba-raba atau gimana, jadi ya masih kita mungkin saya secara khususnya masih ya boleh lah sudah masuk. Jadi dari saya itu aja, cuma mau ucapin terima kasih karena adanya ini, jadi kami yang masih milenial dan masih anak-anak kecil yang mungkin dibilang bisa berkumpul jadi satu Om. Jadi kita masih mungkin kita di grup orari milenialnya masih agak ragu-ragu karena masih ada om-om yang umur 30 ke atas. Jadi kalau mungkin yang ini mungkin kita masih bisa langsung berbaur karena masih setara gitu. Itu aja, saya ucapan terima kasih atas pembentukan ini. Selamat malam Om. Ya, selamat malam. Ya, saya jawab dulu ya, Rey. Ya, silakan Om. Daniel. Nah inilah Vincent sama Indra tugas kalian nanti. Nah, jadi ini saya bantu Rey juga ya kan, adalah karena usia itu akan berpengaruh. Nah, ketika Anda sudah jadi seorang sarjana, apalagi bekerja, itu sudah akan beda lagi ketika kumpulan Anda sudah orang-orang dewasa. Nah, seperti yang dikatakan Daniel, nah itu kenapa kok Naila masih kelas 6, tapi dia sudah masuk di youngster ya. Nah, itu akan ada perbedaan psikologis dan mental. Nah, makanya memang mau tidak mau kita ada batasan, tetapi Anda nggak usah khawatir, sejarah tidak akan pernah terlupakan. Jadi, nah itu saya saja mengakui, ini saya juga mengaku awalnya ini Vincent yang ini tadi Ray juga nyebutkan, itu tulis saja nanti dulu sudah ini, akhirnya dibentuklah Yota oleh ini. Nah itu enggak apa-apa. Setelah itu akhirnya dibentuklah Yota Indonesia ya kan pada tahun sekian. Nah itu silahkan, itu bagus. Sejarah nggak akan hilang. Tetapi Anda ikut berkiprah dalam membesarkan organisasi. Nah seperti yang dikatakan Daniel tadi, ini mewakili. Oh sebentar, Daniel usia berapa sekarang? Kalau Daniel usia 22, Om, 22 tahun. Nah, Daniel 22 tahun. Nah, rasa sungkan itu dengan orang yang usia di atas 26, 27, 30. Sedangkan Vincent juga lihat, oh itu masih 30, masih kurang lebih dekat. Padahal yang di bawah 20 lebih jauh lagi ya kan. Ini psikologis Asia ya, Indonesia khususnya ini. Karena apa? Saya bicara begini, mengingat masa lalu saya, kan saya juga anggota orari sejak SMP. Jadi saya tahu psikologis itu. Nah, nanti kalau waktu itu malah lebih keras lagi kan, zaman dulu orang-orang itu kalau keliru, ini anaknya siapa? Belajar di mana? Wah, seakan-akan sudah, ini bukan menjelekkan ya, tapi itu realita. Berapa tahun yang lalu aja masih ada, 10 tahun yang lalu aja masih ada begitu mungkin. Nah, apalagi zaman Om dulu. Nah, makanya sekarang lebih terbuka, lebih ke, saya dulu juga di samping orang tua itu, saya juga terdorong lagi di Jota ya, Jamboree on the Air juga tahun 84 itu. Jadi waktu itu nggak ada jokinya, Jota doang. Ya. Nah makanya psikologis inilah nanti yang bagian pelatihan, koordinator harian, itu yang akan istilahnya itu untuk memahami. Karena nanti berbicara dengan Daniel, dengan Naila, mungkin pembahasan menyampaikan agak sedikit beda ya, karena ini makanya Anda harus bisa di tengah itu semua. Ya silakan lagi dilanjut, Ray. Oke, terima kasih Sekjen. Ini pertanyaan Mas Daniel atau Kak Daniel memang bagus banget ya, karena memang rata-rata kalau ada yang mau nanya di grup milenial agak sungkan. Memang beberapa pengurus pusat saya masukkan ke grup tersebut. Jadi kalau ada yang porsi yang saya nggak bisa jawab kan mungkin bisa dihandle sama pengurus pusat yang lain juga gitu Om. Jadi kan tapi gini Ray, ini sepertinya ya, ini sepertinya. Coba nanti Vincent sama Indra, ini karena yang paling tua Vincent Indra ya, nanti kasih masukan juga di samping Ray ya.
saya amati ini ada Hafiz juga. Makanya tadi Hafiz kan tak beritahu. Karena kadang-kadang ini kasihan. Maksud kita menambah pengetahuan. Sedangkan Anda ini kan keingintahuannya itu tinggi. Nanti tanya kadang-kadang dijawab, ada yang jawab goda. Padahal kita menerimanya serius. Begitu sadar ini digoda, kita jadi ngomong jengkel. Nah, jadi tolong pertimbangkan apa tidak sebaiknya yang usia di maksimal di bawah 27 itu tetap gabungkan aja di youngster sendiri. Biar nanti jadi biar nanti enggak ini maunya bagus, tapi psikologinya beda. Apalagi kadang-kadang orang tua ada yang pas guyonnya juga bukan guyonan youngster ya. Nggak connect ya. Nah, connect pun tapi nanti youngster jadi berpikirnya ini orang tua gila banget ya kan. Ya kan. Nah, jadi ini juga bahaya. Nah, jadi coba itu kira-kira bagaimana tuh Vincent? Kalau seperti itu. Jadi kalau bisa jangan digabungkan. Itu kira-kira gimana Vincent? Iya, Om Yusuf. Memang kalau ketika saya pertama kali bergabung di Orari, ketika pada saat itu saya masih SMA ya Om. Pakai pengalaman kalian ya. Waktu masih SMA dan betul-betul di lokal itu bisa dibilang ya saya waktu itu paling muda. Jadi memang harus perlu banyak belajar dan pintar-pintar memahami kondisi. Kita tidak bisa yang memang masukan itu pasti banyak, tapi memang kita juga harus bisa menyaring itu. Jadi ketika memang ada yang berusaha entah menggoda atau bagaimana yang mungkin memancing jadinya kita emosi, ya kita di situ harus bisa menempatkan diri lebih ke oh ya sudahlah itu lebih tua jadi kita harus menghormati dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Itu yang pertama. Lalu terkait dengan masalah usia, apalagi agar kita juga lebih enak berinteraksi ya Om ya. Antara yang sebaya dengan yang lebih senior seperti itu ya memang kalau menurut saya lebih baik memang dipisahkan terlebih dahulu antara yang memang masih berusia di kategori youngster dan milenial kita split bagi dua. Jadi ketika memang teman-teman yang masuk di kategori youngster sudah cukup matang dan usianya memang sudah mencapai batas untuk menjadi youngster, itu nanti bisa lanjut ibaratnya mungkin naik tingkat lah masuk ke golongan milenial yang sudah lebih dewasa sehingga ketika kita menanggapi lawan bicara masukan-masukan yang memang mungkin kadang tidak sesuai kita bisa menerima dengan lebih dewasa karena kan kita tidak bisa membuat semua orang senang pasti ada yang kontra ada yang pro. Nah bagaimana kita menanggapi orang-orang ini gitu loh jadi kita juga harus sadar diri kalau kita ini masih muda, kita butuh bimbingan dari yang lebih tua ketika memang ada perkataan yang kurang berkenan di hati ya kita lebih ke menghormati beliau dengan usia yang lebih senior seperti itu. Ya, baik terima kasih Vincent ini nggak apa-apa ya tak langsung. Iya nggak apa-apa. Nah ini tadi saya lihat Hafiz sudah masuk juga. Jadi itu pengalaman Hafiz itu saya lihat banget. Pertama saya dulu lihat Hafiz ini kok begini. Ternyata yang nakal ini, ya saya bilang nakal ini teman-teman saya ya. Itu bapak-bapak. Hafiz tanya apa digoda. Nah, sedangkan Hafiz ini sebagai anak, dia masih SMA waktu itu kelas 1 atau kelas berapa. Nah, sebagai anak dia menjawab serius dan ternyata ada yang ngetawain stiker. Nah, makanya Ray juga semua tak ingatkan. Jadi kadang-kadang ketawa. Nah, kalau Anda saling kirim stiker ketawa dengan teman kan beda ya. Dengan orang tua ngomong apa dikasih stiker ketawa nanti dipikir kurang ajar ya kan ini contoh aja. Nah disitulah tugas koordinator umum dan pelatihan dan silahkan nanti Anda bentuk dianggap penting apa oleh koordinator umum. Nah karena nanti mengingatkan dengan kasih sayang ini insya Allah saya sendiri juga memberi contoh ya. Jadi ini Anda ini anak-anak saya semua. Ke depan the next generasi itu tergantung Anda semua. Ini jujur, tergantung Anda semua. Dan Orari, ini saya saran ke ketum, diterima enggak, walau alam. Dan kita buatkan program, pengurus pusat ini biar tidak lupa berdiri, ya jangan duduk lupa berdiri. Nanti ada
jenjang-jenjang di mana Anda kan sekarang ini kan era teknologi. Dianggap penting baru kita terbang naik pesawat. Kalau enggak kita kan komunikasi begini bisa ngerjakan segala sesuatu dengan Nextcloud maupun Google Drive sudah bisa semua. Laci-lacinya taruh di area bisa. Nah, jadi pengurus tidak harus di Jakarta. Nah, pengurus tidak harus di provinsi. Kalau pengurus daerah kan di provinsi, di ibu kota provinsi. Tidak harus. Makanya Anda nanti belajar di tingkat lokal, direkrut di tingkat daerah, ke depannya juga ke tingkat pusat. Harapan kita itu seperti itu ya, mudah-mudahan nanti ketuanya bisa punya pemikiran sejalan ya. Jadi Orari ini akan betul-betul punya marwah dan dipimpin atau dikelola oleh amatir radio beneran ya. Karena kan kita bilang kalau amatir radio itu minimal harus punya license, tapi kalau dia nggak punya kemampuan apa-apa, hanya untuk di organisasi maunya mimpin doang ya kacau. Ya, makanya ini saran dari Vincent tadi, seperti pemikiran saya ternyata benar dan ini keren banget Vincent, keren banget. Nah itu jadi apalagi sudah terjadi itu habis ngalami. Nah Vincent ngalami. Nah ini yang kalian sekarang kan yang sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah ngalami. Nah itu Oke, silakan dilanjut lagi. Oke, terima kasih. Berarti Mas Vincent sama seperti saya ceritanya, karena saya juga masuk amati radio itu setelah Jota 2015 ya, kelas 1 SMA waktu itu kan. Tapi kan UNAR saat itu juga nggak tiap bulan. Jadi saya nunggu hampir 6 bulan lebih, 8 bulan ya. Iya, 8 bulan Mei itu saya UNAR masuk. Yang saya kaget ternyata saat itu yang paling muda saya sama anaknya ketua lokal, Om Sekjen. Anaknya ketua lokal sama saya masuk di situ. Memang ditanyain, orang tuamu amati radio juga gitu kan. Saya jawab, orang tua saya bukan amati radio Om, malah nggak punya call sign. Saya bilang gitu. Oh, kamu tertarik ini dari mana? Saya bilang saya dari Jota Om, diajak sama ketua lokal. Waktu itu saya bantu setting radio, karena kan sebelum saya ikut Jota itu memang saya sudah punya perangkat, tapi nggak main di band plan amatir, karena kan waktu di band plan amatir itu kan ada call sign. Saya ngikutin aturan itu, pakai call sign. Jadi saya main di bawah gitu Om Sekjen. Udah sejak itu saya ikut UNAR, lulus dan masuk di WhatsApp grup lokal. Nah, oke, Ren, itu nanti aja. Tapi ketika Anda melihat sosok yang menurut Anda itu bagus, padahal itu nggak tepat, nah jadilah Anda memiliki bahasa yang kurang tepat. Jadi contohnya, itu mikirnya cuek aja, yang penting ngomong. Nah, padahal kita ngomong segala sesuatu ini, kebetulan kamu orang hukum juga. Yang tidak orang hukum aja, yang sekolah aja, minimal dari tingkat dasar, etika itu diajari. Nah, gara-gara lupa kalau di WhatsApp ini ada anak kecil, nah dianggap seusia. Nah, seusia dia gitu. Nah, ini yang jadi kacau. Nah, akhirnya jadi tidak bagus. Makanya itu betul sekali yang dikatakan Vincent. Saya kira semua punya sejarah dalam ini ya, dalam amati radio. Nah, coba sekarang dikasih kesempatan dulu yang lain. Baik. Oke, terima kasih Om Sekjen. Nah, ini udah ada Mas Hafid, salah satu pembuat yang ini ya, alat pendeteksi cuaca, Mas Hafid, Yankee Delta 2 Charlie 5 X-ray. Silakan Mas Hafid, mungkin ada yang ingin diberikan masukan gitu. Oke, selamat malam Om Sekjen, Om Yusuf Delta Yankee, dan rekan-rekan sekalian di Zoom ini. Mungkin menanggapi tadi ya Om, dari topik yang awal tadi kan, intinya di sini kita belajar berorganisasi gitu ya Om. Jadi kalau menurut saya ya memang benar sih, tadi dari siapa tadi ya, Mas Daniel itu kan bilang masih meraba. Nah ya, kita juga masih meraba. Jadi mungkin egosentrisnya kita itu masih sering muncul, dan ya itu wajar saja karena anak-anak muda itu ya. Kemudian
balik lagi tadi yang tadi sempat dengar soal logo itu kan. Nah, itu sih menurut saya setuju-setuju aja. Bukan masalah visualnya, Om, atau teman-teman di sini. Jadi eh, kalau dari keluhan teman-teman, saya cuma dengar sekilas gitu ya. Mungkin lebih ke bagaimana cara apa ya, mendiskusikan gitu, Om. Mendiskusikan apa yang seharusnya untuk didiskusikan seperti itu aja sih, Om. Kemudian kalau terkait tadi gap antara yang umurnya di atas dan umurnya di bawah itu memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Om Yusuf. Jadi memang secara psikologi memang beda, Om. Jadi katakanlah untuk pendidikan aja ya, Om. Usia anak SD dan anak SMP itu treatmentnya sudah sangat berbeda. Jadi apalagi tadi Naila kelas 6 SD kemudian kumpulnya sama teman-teman kita yang mungkin usianya udah kuliah gitu kan, di usia kuliahan gitu kan. Itu pasti ada gap. Dan itu ya sangat mungkin terjadi. Nah, di sini yang sebenarnya dari awal saya bingung itu ya, Om. Ini cerita saja. Mungkin Ya, nggak karena ini apa-apa. sudah terjadi ya, sudah terjadi dan menurut saya ini perlu ditindaklanjuti atau tidak itu terkait dengan penggunaan kata milenial, Om. Ini Om Ray ini mungkin sudah tahu juga ini beberapa kali disinggung ya. Terkait milenial itu kan sebenarnya dikotomi untuk rentang usia yang lahirnya mungkin berapa ya? Kalau nggak salah itu berapa ya? Sekitar milenial itu maksimal lahir tahun 96 gitu. Sedangkan 96 berarti maksimal berapa kalau sekarang? ya, jadi berapa tuh? Jadi yang kalau saya googling ya, 44 ya. 19 dari tahun 1981 hingga 1996. Itu yang dikatakan sebagai milenial. Otomatis kan udah saya sendiri juga bukan milenial karena saya lahir tahun 2000, otomatis saya generasi Z. Nah, ini ketika saya dikatakan sebagai generasi milenial itu juga secara bahasa sudah tidak tepat gitu ya. Nah, ini sih Ya. karena sudah terlanjur jadi ya lebih opennya ya sebagai youngster gitu sih, Om. Mungkin seperti itu saja, Om. Yang bisa saya sampaikan ini sekedar cuma keluh kesah aja ya, bukan keluh kesah sih, cuma sharing aja gitu sih. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya, langsung saya jawab aja ya. Ini bagus Ya. sekali. Jadi masukan yang, nah ini tadi menguatkan dengan pemikiran apa yang sudah saya sampaikan. Terus Mas Vincent. Nah, terus ini, nah Hafid umur berapa? Usia berapa Hafid? 22, Om. Nah, 22 ya. Nah, Hafid ini dari bahasanya dia juga nggak ngerti dia punya konten apa enggak nih. Kalau lihat mikrofonnya semua, nah sepertinya juga lebih ini. Nah, biasanya ya punya konten juga ya Hafid. Oh ya, iseng-iseng aja sih, Om. Nah, tapi bagus. Makanya saya aja nyarankan ke anak saya ya, tapi susah. Ketika Anda berbicara, ada dua orang berbicara sebagai public speaker ya, sebagai public speaker untuk melakukan istilahnya kalau berbicaranya public speaking ya. Nah, sebagai public speaker itu ada dua hal, ada yang bodoh nekat berani, tetapi tidak didasari dengan pengetahuan tata bahasanya yang bagus. Nah, ada lagi, tapi orang banyak lihat ya mungkin karena pengalaman penyampaiannya aja yang bagus. Ada lagi yang ngawur ya kan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau Anda juga, tapi bukan berarti yang baik resmi itu pasti disukai. Nah, Anda bisa mengikuti tren-trennya. Ini saya lihat si Hafiz tadi nggak tahu dia di bagian koordinator apa nih. Ini harus ini juga yang sudah usia 20 ke atas ya. Ini saran saya aja. Ini saya tetap selalu bicara saran. Dan betul sekali. Nah, masalah milenial itu kan dadakan aja Pak Ketum bicara milenial. Ya, jadi itu sebenarnya dari dulu nggak ada milenial, sejak Pak Ketum inilah ada milenial. Nah, karena Pak Ketum ini nggak apa-apa, kita terbuka aja. Pak Ketum ini orang partai, dia tahu bahwa generasi milenial ini adalah yang paling banyak sudah dewasa sebenarnya. Betul kata Hafid. Jadi kalau kita kategorikan itu ada yang minimal berapa, maksimal berapa. Kalau kita lebih signifikan atau lebih spesifik ya. Nah, jadi akhirnya, nah itulah kepintaran kalian ini yang sekarang teruji ini mewakili Hafid. Nah, ini kan data yang disebutkan itu realita. Oh maaf, sebenarnya ini bukan masuk milenial karena milenial ini bagus, tetapi ya sudahlah yang terjadi benar karena itu kebetulan itu, tetapi itu akan menjadi masukan kita ke depan karena penamaan ini juga akan penting. Ya kan, ini pinter ini. Nah inilah hebatnya youngster. Ini bukan
Hafid kebetulan mewakili ya, tapi ini hebatnya kalian youngster, nanti akan ada ide-ide kreatif kalian yang akan kalian sampaikan kepada kita pengurus di pusat. Nah, makanya Anda ini nanti jadi ilmuwan orari ini lebih keren lagi nih. Nah, makanya saya kira setiap nanti saya juga akan meluangkan waktu. Saya sudah bilang ke Ray, makanya di situ nanti bila Anda butuh pelatihan, Indra siapa, meskipun tidak harus yang sudah, tetapi saya pernah nyampaikan gini contohnya ke mana, ke teman-teman. Ini ke teman-teman pengurus saja ya, Vincent. Ya. Ke si A, Pak, ini ke Pak Ketum dan ke beberapa teman. Pak Ketum, ini segera kita cerita ya. Kadang-kadang kita mengundang suatu pelatihan, meskipun pengurus kita ada diklat dan pembinaan, itu yang untuk memberikan pelatihan. Tetapi kadang orang lebih menarik, kebetulan mungkin Om Joko dia punya kemampuan apa, dianggap dia punya popularitas, ya kan? Atau mungkin si A atau si B, atau mungkin saya sendirilah. Nah, kadang-kadang ini kan suatu hal yang bahasa yang kadang-kadang dianggap mereka mudah. Nah, itu beda, Pak. Nah, jadi jangan hanya satu kelompok kecil, bukan kelompok kecil, satu kelompok kita yang tugasnya di situ, yang kadang-kadang nanti menyampaikan tidak nyambung. Nah, jadi pertimbangkan juga untuk mendatangkan narasumber-narasumber yang diinginkan atau yang kita baca. Kan kalau kita pooling kan juga repot, jadi kita baca atau kita dengan uji coba. Nah, saya kira itu bagus sekali. Nanti tidak harus dari diklat kayak milenial ini tahu-tahu dikasih pembinaan oleh diklat yang ini nyampaikannya tidak ngerti bahasa anak muda, ini susah karena dia harus di tengah-tengah dengan anak SD dan SMP dan sarjana dan kuliah, ini kan harus di tengah-tengah itu semua. Nah, ini benar. Oke, ini keren banget. Thank you Hafid. Go ahead Ray. Ya, Om Yusuf. Ya. Mau menanggapi nih tadi terkait Mas Hafid nih bisa masuk di koordinator apa gitu kan Om. Melihat dengan sepak terjang Mas Hafid selama ini, pembuatan eksperimen beliau dan kedekatan beliau dengan BRIN, gimana kalau misal Mas Hafid ini jadi koordinator teknik Om, karena dengan eksperimen-eksperimennya berhasil menciptakan LoRa dan sebagainya, ini kan sangat bermanfaat ya Om, apalagi mungkin nanti ketika kita membuat webinar atau mungkin pelatihan-pelatihan dengan kedekatan beliau yang dengan BRIN ini bisa memberikan narasumber-narasumber yang memang kompeten Om untuk Yota gitu Om. Boleh ini sesuai bidang ya. Nah, ini saran lagi ya, bagus banget itu tadi Pak Vincent ya. Ya Om, saya Om Vincent Om. Nah Vincent, nah jadi saya ingatkan istilahnya kita harus tetap rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Jadi rendah diri itu kita minder istilahnya, tapi kita rendah hati. Tetapi bagaimana ketika Anda bisa mengajak, merangkul dengan menjadikan suasana yang tidak enak menjadi enak, berarti Anda berhasil menjadi seorang pemimpin. Nah ini yang sudah dilakukan oleh, saya lihat Vincent, saya lihat Ray, saya lihat Mas Indra ya, Indra juga. Nah ini keren banget. Jadi kita jangan merasa diri kita pandai. Nah disitulah letak kita akan sebenarnya kejatuhan kita, bahwa kita sudah jadi orang bodoh kembali. Kalau kita sudah merasa diri kita pandai, kenapa? Itu tadi kita nggak belajar, yang lain nambah ilmu terus. Tetapi Anda akan dihormati secara lahir batin ketika Anda bisa menghormati teman-teman Anda semua. Dorong dia naik, Anda pasti akan naik. Jadi bersaing itu sebenarnya begitu yang benar. Ini pengalaman. Jadi tapi kalau kita menjatuh-jatuhkan, coba lihat tuh. Kan sekarang kita nggak bisa nutupi. Kalau dulu media masa Anda nggak ngerti ya, dianggap masih kecil, malas baca koran. Tapi kalau sekarang media sosial sudah pegang HP, terbuka. Lihat orang yang suka nyinyir, bukan dikira anak-anak youngster ya. Jangan dikira youngster nggak ngerti. Dia punya penilaian. Orang tua bego, meski ini bahasa kasarnya ya, atau orang tua kok gitu, ya kan macam-macam. Nah makanya kita juga selalu introspeksi. Anda sebagai kakak-kakak juga demikian ke adik-adik. Jadilah yang bijaksana kepada adik-adik kalian nanti, karena ini kan nanti bertingkat terus adik-adik. Meskipun sampai nanti Anda nanti sudah di luar dari youngster, tetap awasi.
ya sifatnya memberi saran, karena tapi nanti haruslah jadi pengurus semua ini. Nah, oke. Saran yang keren banget tuh. Nah, silakan Rey ditindaklanjuti. Keren banget ya. Oke, Om Sekjen, nanti Mas Hafid ini saya masukin di bagian teknik. Emang WhatsApp grup memang harus dipisah untuk bagian Yota sama milenial. Memang kan Mas Daniel ini pernah sungkan kan kalau mau nanya di grup. Wah, malu nih Kak, takut salah ini kan. Tapi kan saya bimbing juga kalau apa yang mau ditanyakan silakan Ya, karena saking ditanyakan. menjaganya etika tadi itu Iya, ya. menjaga. Memang benar. Dia Bagus. laporan sama saya bilang nggak apa-apa nggak apa-apa Kak, tanya aja gitu. Karena kan saya biasa panggil kakak kan, walaupun umurnya beda. Nggak apa-apa Kak, tanya aja kalau mau ditanyakan di WhatsApp grup. Nanti kalau ada yang keliru, nah saya perbaiki bahasanya. Oh iya, kata Mas Daniel. Karena Mas Daniel kan nanya-nanya tentang radio HF. Memang sih pertanyaan-pertanyaannya memang bagus gitu dari beberapa milenial. Nanti kita pisah WhatsApp grup. Nanti saya Ya. koordinasikan sama Mas Vincent. Kita kan ada bagian Ya. keanggotaan ya, bagian Betul. keanggotaan, koordinator keanggotaan ada yang Kicaliwan Alpha Uniform India. Nanti yang bisa misalnya minta tolong Mas Saiful untuk seleksi nanti kita pisah gitu kan, biar pemahaman yang umurnya di bawah 26 tahun. Jadi apa yang dia ingin sampaikan leluasa ya, benar tadi yang kita bicarakan, leluasa dan etika juga, nggak terlalu sungkan banget gitu Om. Pasti nanti kita masukkan ke kita pisah terlebih dahulu. Yang tadinya jadi satu kita pisahkan, tapi untuk informasi-informasi kita akan share kedua grup tersebut gitu Om Sekjen. Ya, itu sama gini ya, Rey. Jadi, Rey silakan koordinasi dengan koordinator harian, terus koordinator harian bisa mengajak koordinator yang dianggap juga bisa komunikasi. Jadi, tugasnya berjenjang aja, nggak terlalu ngatur semua, karena itu nanti tugasnya Vincent. Nah, tapi juga dalam pengawasan, dalam arti begini, nah inilah kita dengan suka hati kita bercerita, karena nanti yang belum-belum ini juga akan jadi pengurus dalam arti koordinator. Nah, ini bagaimana kalian juga mengajari, karena waktunya Indra ini cuma 1,5 tahun, waktunya Vincent 2 tahun misalkan. Nah, ini juga harus bisa mendidik, mengkader, mengajari, dan kita, dan termasuk ini tadi saya lihat Hafid semua gaya bahasa, tata bahasa, nah, yang gaul tapi tidak kurang ajar. Oh, kalau yang gaul gini sesama teman oke. Oh, kalau yang gaul gini ke atas gak bagus, ya kan. Contoh misalkan saya bikin suatu video, saya kirim terus Anda tulis good job. Nah, itu nggak pas. Masa orang tua di good job, ya kan. Nah, padahal di Amerika aja good job itu bukan dari bawah ke atas, mungkin lebih ke orang tua ke anak, terus ke bawahan, ya kan. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi sekarang kita juga mulai pembelajaran. Ini tugas Vincent ini tidak mudah. Tugas Vincent ini tidak mudah. Karena biar kita sebagai amatir radio Indonesia, nah ini kita bedakan amatir radio ini. Tapi juga bagaimana bersikap kita keluar negeri. Contoh, ketika keluar negeri, Anda tidak perlu manggil Pak. Nah, nggak perlu panggil Sir, nggak perlu panggil Mister. Jadi Anda cukup panggil nama ya kalau di luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri, sebenarnya kita cukup panggil nama, tapi kan tersinggung karena beda, ya kan. Nah, itu culture, itu nggak bisa dilawan. Makanya kalau ada orang mau ikut-ikut luar negeri nggak bisa 100%. Tapi kenapa kok Om pernah bilang gitu? 15 years ago, I talk with friend from USA. Nah, dia ngomong, saya bilang, begitu dia nyebutkan namanya Bob, nah saya bilang, okay, Mr. Bob, thank you and nice to meet you. I'm sorry, I can't speak English but a little. Dia langsung jawab, Yusuf, don't call me with the Mister in front of my name. Just call me Bob. I do not respect if you call me with the Mister. Jadi dia itu orang luar negeri itu, ini Amerika kebetulan ya, tidak semua negara, kita nggak tahu negara mana lagi ya. Nah, dia mintanya dipanggil itu.
Inggris gitu ya biasa ya. Nah ini contoh ya. Tapi begitu kita ngomong Indonesia, misalkan saya ke Ray gini, Ray Yusuf, mungkin saya berusaha nggak cengel, tapi tetap. Nah inilah bedanya. Memang culture itu nggak bisa dilawan. Ada lagi yang bilang NCS kemarin, sebenarnya tidak perlu assalamualaikum. Dan kalau ada yang begitu tidak perlu dijawab. Terus saya jawab, saya bilang waktu itu 2018 saya diundang jadi narasumber di satu NCS, sekarang ONN sudah saya tekankan. Orang Islam itu menjawab salam itu diajarkan itu wajib, ya kan? Ketika masalah mau dijawab apa Mbak, secara aturan tidak boleh kita bicara itu dilarang. Jadi jangan kita ikut-ikut luar negeri. Nah, sedangkan kita aja ketemu Arab, assalamualaikum. Dia juga ada, Europe aja banyak yang assalamualaikum ya kan. Nah jadi ibaratnya tidak disarankan, gitu aja boleh. Tapi jangan dilarang. Kalau melarang ini nanti jadi hal yang nggak bagus. Jadi tidak boleh melarang menjawab salam. Saya terus kan jawab salam juga cepat aja. Ya cuma diberi kesempatan tidak harus salam. Karena salam itu kan doa aja kan sebenarnya, mendoakan. Nah makanya itu juga kita beri pengertian. Jadi culture ini, salam itu kayak assalamualaikum contoh. Itu nggak Kristen, nggak Buddha, dianggap sudah biasa. Ya, sudah dipahami, dimaklumi karena mayoritas Islam. Nah, ini contoh aja. Nah, jadi seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Ini jam berapa nih? Kalau udah kemalaman, nggak apa-apa nanti diakhiri segera. Lanjut ya. Oke, masih ada 10 menit lagi ya Om Sekjen ya, karena udah mau jam 10, takutnya kemalaman juga yang ada di waktu Indonesia bagian tengah. Jadi dari saya mungkin kalau untuk koordinator masih bisa kita tambahkan dengan seiringnya berjalan waktu, visi misi pastinya nanti kita rundingkan lagi. Untuk logo pasti saya akan share, dan mungkin WhatsApp group memang tadi saya udah sampaikan kita bisa yang milenial dengan yang IOTA Indonesia. Jadi untuk yang 26 ke atas tetap di milenial bersama senior-senior orari. Nanti kalau yang IOTA Indonesia isinya ada Om Sekjen pastinya, karena Om Sekjen sebagai pembina dan saya serta koordinator-koordinator yang ada di WhatsApp group tersebut. Bagaimana Om Sekjen? Gini, kalau nanti ada saya, nanti kan kalian itu merasa nggak bebas. Saya nggak. Nah, jadi saran saya ini saran aja. Ini betul, ini saya tetap aspirasinya Daniel tadi saya pegang, terus dikuatin sama si Vincent juga, Hafid ya. Yang tua-tua, ya, yang kalian bikin nyaman aja dulu. Ibaratnya masalah nanti dianggap perlu. Nah, kan ini proses Mas Jan, proses berjalan setahun, 2 tahun, itu nanti sambil berjalan. Makanya sistem ini kan sistemnya sekarang kita tunjuk dulu dengan sistem koordinator. Masalah itu nanti berjalan. Nah terus ini saran aja sih, nggak tahu nanti Vincent juga kasih pendapat tuh. Saran saya daripada nanti ada ketum, nanti jadi kalian sungkan, nggak bergerak lagi kayak beku lagi. Iya, percuma lebih sungkan lagi. Lebih sungkan lagi. Nah, lebih baik. Ya, gimana tuh Vincent pendapatmu? Berarti tanpa. Jadi saya menanggapi dari Om Yusuf juga. Memang Om, selama ini yang saya pelajari, apalagi terkait dengan kultur dan budaya ya Om ya, karena di setiap tempat itu berbeda. Apalagi ketika saya juga di Kalimantan, saya betul-betul mempelajari budaya di sana, bagaimana untuk berkomunikasi, karena kan di mana bumi dipijak, langit harus dijinjing Om. Kau junjung ya. Ya, nah jadi apa ya? Ketika memang kecenderungan anak-anak sekarang Om, ketika masuk di satu grup, di situ mungkin ada yang senior, ada yang ibaratnya dituakan, mereka biasanya canggung Om untuk berbicara. Nah ini yang saya temukan juga di anggota-anggota muda orari yang mungkin di usia pelajar, akhirnya mereka merasa di situ tidak bisa berekspresi, lalu mereka mungkin jadi ketertarikan dengan orari ini berkurang, akhirnya ketika saatnya perpanjangan call-sen tidak diperpanjang. Nah ini yang perlu kita garis bawahi Om. Nah jadi terkait dengan masalah berorganisasi, memang
yang saya pelajari sampai saat ini, bagaimana kita mempelajari karakter dari lawan bicara, Om. Jadi kita bisa mengerti maunya mereka ini seperti apa. Jadi ketika kita memberi tanggapan, itu juga berkenan di lawan bicara kita. Seperti itu, Om Yusuf. Dan untuk nantinya pemisahan antara usia Yota dengan milenial, saya rasa memang cukup perlu dilakukan agar nanti adik-adik kita yang berusia di kategori youngster, mereka bisa belajar berkomunikasi, berdiskusi dengan kami-kami yang seusia. Ketika memang mereka sudah matang, mereka bisa berdiskusi dengan senior yang lebih tua lah ya, mungkin kalau dari segi umur gitu, Om Yusuf. Ya, lebih tua. Ya, bagus banget. Ini saja, saya aja berupaya dengan gaya bahasa yang istilahnya itu humble ya, sehingga kalian merasa nyaman. Karena itu kebiasaan saya sebenarnya sejak jadi pengurus di tingkat lokal. Jadi saya ketika jadi pengurus tingkat daerah dan tingkat pusat merasa sama aja. Nah, ingat Vincent, ketika kita sudah biasa dengan tulus ikhlas melakukan satu hal yang baik. Nah, Ray ya, nah ini yang lebih tua-tua, Hafid, Indra, kalau itu sudah melekat di diri kita, ketika kita di posisi manapun, kita tidak akan berubah dengan gaya kita yang baik. Dan tidak perlu takut. Sekarang kan semakin terbuka kan kepemimpinan. Tidak perlu takut, masa terlalu, kecuali kalau memang yang nggak pantas ya. Nah, sebaiknya jangan. Tapi kalau masih dalam batas wajar, kita nggak usah terlalu meninggikan diri kita. Misalkan, masa sekjen begitu ya, kalau dalam batas yang umum, masalah kita nguyupi sekedar ikut joget dalam batas umum, it's okay. Ya nggak yang aneh-aneh kan gitu ya. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi bagus banget nih Vincent. Terus nanti koordinasi terus ya dengan ini. Jadi ingat ya untuk ketua bagian milenial ini sementara itu dulu Hafid ini. Nah, ini kena kritikan Hafid ini mantap juga. Tapi itu nanti ya, karena itu memang keputusan ketum bagus. Ya, ketua bagian milenial jadilah istilahnya pemimpin yang bisa mengayomi. Dan untuk ketua dan untuk koordinator harian, jadilah pemimpin yang juga bisa mengayomi, menyikapi, mengajari bagaimana kita bersikap hierarki ke tingkat yang lebih di atasnya. Ini belajar, bukan berarti rebos, tapi kita belajar. Oke, nanti kita sampaikan ke koordinator ini penekanan ketika Anda ya sama dengan pramuka lah kalau nggak salah ya, di kuartir cabang, di kuartir daerah. Nah, tapi sekarang di orari ini memang unik. Nah, ini Hafiz dan teman-teman lain. Agak unik, ada sedikit beda. Tapi saya nggak bisa jelaskan. Makanya kenapa step yang kita pakai di sini dulu. Masalah ke depan nanti ada perubahan-perubahan cara, itu nanti. Nah, oke, itu dulu. Apalagi? Mantap. Ini mantap banget nih pertemuan malam ini. Ya, lanjut Ray. Oke, Kalau Om Sekjen. Ya, Om Yusuf, sebentar. Ini saya mau mengkonfirmasi ini Om tadi terkait dengan Mas Hafid. Kira-kira bersedia nggak Mas Hafid jadi koordinator teknik? Jadi kita semua dengar di sini nih, karena dengan sepak terjang Mas Hafid yang selama ini kita tahu kedekatan dengan BRIN itu akan sangat memiliki dampak positif untuk Yota. Gimana Mas Hafid? Oke, mungkin tadi terkait dengan tawarannya ya, jadi koordinator untuk bagian teknik mungkin. Kalau saya sih oke-oke aja sih, asal teman-teman juga maksudnya ya terbuka juga kan terkait dengan misal saya masuk ke situ. Tapi mungkin tidak bisa semaksimal apa ya, katakanlah dengan tadi kan Mas Vincent bilangnya kedekatan saya dengan BRIN dan lain-lain, nah itu kan beda ranah gitu ya Mas. Tapi itu nanti bisa lah kedepannya bisa untuk katakanlah untuk sharing ke teman-teman, terutama untuk hal-hal basic saja lah terkait dengan untuk apa yang teman-teman pakai untuk berkomunikasi di radio gitu, mungkin bisa saya sharing atau kita ajak untuk pengembangan bersama gitu ke depannya. Seperti itu aja sih Mas Vincent, Pak Sekjen mungkin seperti itu. Berarti ya, bersedia ya. Bersedia dia Om Sekjen. Oke ya, bersedia. Jadi nanti bisa buat pelatihan-pelatihan juga tuh Mas Hafid, berbagi informasi cara membuat LoRa atau seperti apa dengan bahasa yang mudah ya.
walaupun pakai teknik tapi dengan bahasa yang mudah itu nanti kita pikirkan masalah itu. Jadi buat malam ini sangat bagus untuk pemasukan kita semua dan sama-sama belajar. Begitu Om Sekjen mungkin udah mengingat waktu dikit lagi jam 10 malam waktu Indonesia Barat, besok pada sekolah ini. Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang kuliah, takutnya pada kemalaman. Begitu Om Ya, Sekjen. ya sebelum nanti reakhiri, jadi nanti silakan yang sudah di koordinator tadi. Jadi ingat ya, ini pesan saya. Ya kebetulan saya ini pesan. Sebenarnya saya ini juga bicaranya biasanya dengan ketua-ketua Orda. Ini biar tahu juga ya. Nah, dengan ketua Orda di daerah, dengan pengurus Orda di daerah, jadi rapat seperti ini, Vincent. Nah, kalau di Jateng kan Pak Praharto tanya apa, Pak Sekjen gini-gini. Nah, itu besok malam saya rapat dengan ketua Orda di daerah. Nah, ketika saya berbicara dengan Anda semua di sini, saya lebih membedakan bahasa yang lebih mudah dan istilahnya ini kalau kebiasaan ramah itu pasti ya kan, itu kalau sudah kebiasaan itu kita enak. Nah, terus bagaimana kita bisa memahami, mengambil keputusan dalam dan meminta pendapat dan lain. Nah, jadi nanti saya minta Ray Vincent, intinya di sini Anda tugasnya adalah bukan Vincent sama Ray aja semua ya, membesarkan istilahnya bagaimana membesarkan itu maksudnya mengajak yang yang lain untuk bergabung. Nah, nanti dibentuk tujuannya, terserah deh mau visi misi atau tujuan terserah. Nah, tapi intinya ini adalah karena visi dan misi ini adalah tujuan kan. Nah, yang satu dalam bentuk bayangan, yang satu dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau visi itu dalam bentuk keinginan, bayangan ya. Namanya visi. Tapi kalau misi itu adalah bentuk perbuatannya, pelaksanaannya. Nah, ini jadi bahasa yang mudah aja dengan kalian sebagai youngster, ini calon ilmuwan amatir, radio amatir ya. Nah, itu silakan nanti dirundingkan lagi, ditulis. Tapi yang jelas ini kami anggap sudah terbentuk. Nah, tinggal nanti masalah peresmiannya nanti akan ada surat, semacam surat tugasnya dan sebagainya nanti akan ada ya. Jadi semua tidak hanya bicara, nah tapi minimal sudah kita mulai malam ini. Dan seperti Vincent tadi sudah merekrut A, B, C, nggak apa-apa, sebanyak mungkin nggak apa-apa selama misal mereka dianggap mau. Ya itu aja yang saya sampaikan. Nanti kita bisa ada pertemuan lagi ke depan yang mungkin lebih spesifik lagi, lebih kerucut lagi ya. Oke, silakan Ray, tutup. Oke, terima kasih Om Sekjen masukannya dan bimbingannya buat kita semua dalam pembentukan IOTA Indonesia. Dan sebagai pembina juga di IOTA Indonesia, saya juga mengucapkan terima kasih untuk koordinator umum, koordinator harian, dan koordinator lainnya yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya di malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Nanti kita koordinasikan lagi di WhatsApp grup IOTA Indonesia yang isinya sudah ada koordinator Om Sekjen. Jadi nanti kita bicarakan di situ semua, pastinya pendapat-pendapat kita satukan dan nanti kita remukan apa aja yang akan kita sampaikan dan kita rapatkan selanjutnya kepada Om Sekjen. Begitu Om Sekjen. Ya, jadi silakan ditutup. Dan satu lagi, tadi saran dari Vincent juga dan Hafid mungkin ya. Jadi nggak usah dimasukkan yang tua-tua nih. Nanti biar pikiran kalian tidak menjadi beku gara-gara ada si A, si B. Lebih baik kalian berinteraksi lebih bebas ya. Ya silakan ditutup Ray. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung di sini, yang sudah meluangkan waktunya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya sebagai kabak bagian pemula dan milenial Orari Pusat. Saya undur diri dan juga yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, jadi bahasanya
Jadi pertemuan kita akhiri, jangan undur diri. Kamu kayak penyiar aja, Re, ya kan? Biasa siaran Om. Nah, apa kita di sini happy ya. Jadi Ya. saya bilang begitu itu bukan nyalahkan. Nah, kalau ini kan jadi baik, terima kasih karena sudah kita dapatkan kesimpulan dan sebagainya. Nah, untuk itu rapat kita akhiri atau kami akhiri. Nah, itu aja juga bisa. Jadi macam-macam deh, keren. Oke, thank you ya. Terus silakan deh. Pokoknya saya tidak ingin ada enak nggak enak biasa, tapi cukup setengah hari atau 1 hari maksimal. Setelah itu dekat lagi, ya. Nah, ini harus diingat. Nah, kalau ada enak nggak enak itu tanggung jawabnya Ray dan Indra, Vincent. Nah, yang lain ini harus bersatu, besarkan semua. Ini calon-calon pengurus, calon masa depan Orari. Oke, thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Om Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Om Yusuf. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Om.